Pemirsa, lebih dari 20 orang ditetapkan sebagai tersangka pada peristiwa bentrok antar warga di Adonara. Untuk mengetahui kondisi saat ini di Adonara dan peran puluhan orang yang ditetapkan sebagai tersangka, kami sudah bersama AKBP Nyoman Putra Sardita, Kapolres Flores Timur. Selamat pagi, Pak Kapolres. Selamat pagi, TV One. Baik, Pak Kapolres, ini bersama saya Zinka. Pak, apakah peran dua kepala desa hingga ditetapkan sebagai tersangka? Baik, untuk peran dua kepala desa tersebut, penyidik menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka dalam kasus ini dan dikenakan pasal 160 KUHP. Sedangkan dua orang lagi itu sebagai tersangka dalam hal melukai, dikenakan pasal 351 KUHP, sedangkan sisanya itu dikenakan pasal 187 KUHP. Masing-masing ancaman hukuman 5 tahun sampai 15 tahun penjara. Baik. Demikian, Mbak. Pak Kapolres, provokasi dari dua kepala desa ini sebenarnya seperti apa? Terkait permasalahan di Adonara Barat, diawali tahun 76, yaitu ada masalah tanah yang diklaim antar kedua kampung yang belum clear, belum dibuatkan dalam sertifikat. Jadi awalnya lahan itu milik warga yang kemudian dihibahkan kepada pemerintah daerah karena ada terjadi bencana longsor. Selanjutnya oleh pemerintah daerah seluas 50 hektar dijadikanlah pemukiman yang sekarang dikenal dengan Desa Bugalima. Selanjutnya masing-masing kepala desa ini dengan masa merasa itu belum clear ketika tahun 76. Selanjutnya pernah terjadi juga konflik hampir 3 kali karena tidak diselesaikan sampai dengan sertifikat. Artinya masing-masing memiliki klaim bahwa batas-batas ini belum clear ketika itu. Sehingga kemarin tanggal 24 Oktober dilaksanakan rapat Forkopimda bersama tokoh-tokoh dari 5 desa dan memperoleh 4 kesepakatan. Yang pertama, menjaga situasi damai dan aman di wilayah tersebut, termasuk di tempat terjadinya persoalan ini. Yang kedua, menyelesaikan persoalan ini dengan ranah hukum, yaitu menyerahkan sepenuhnya kepada Polres Flores Timur untuk menindaklanjuti persoalan yang sudah terjadi, yaitu terjadinya pembakaran 51 rumah ini melalui proses hukum. Yang ketiga, batas-batas desa akan ditindaklanjuti oleh pihak BPN dan kami TNI Polri akan mengawal proses penentuan patok itu agar tidak terjadi persoalan di kemudian hari. Yang keempat, membuka ruang untuk pihak-pihak ketika ingin melakukan satu evaluasi maupun penelitian terkait dengan persoalan-persoalan terdahulu yang sejak tahun 76 sampai dengan saat ini. Itu 4 kesepakatan yang diambil dan disepakati ditandatangani oleh semua tokoh-tokoh yang hadir termasuk Forkopimda pada tanggal 24 Oktober. Baik, Pak Kapolres, ini kan persengketaan tanah ini sudah terjadi sejak lama dan beberapa kali juga sudah terjadi konflik. Mengapa sampai saat ini belum juga ada sertifikatnya? Baik, dapat kami simpulkan dari hasil rapat, kemudian kami diskusi dengan Forkopimda dan stakeholder, termasuk kami diasistensi oleh Bapak Kapolda NTT, Bapak Pangdam dan juga Bapak pejabat Gubernur NTT. Ketika permasalahan ini terjadi, langsung kami diberikan arahan-arahan untuk menyelesaikan permasalahan ini. Kami mendapat satu benang merah bahwa tidak pernah ditindaklanjuti secara hukum ketika ada persoalan-persoalan seperti ini, lebih dikedepankan penyelesaian secara kekeluargaan. Sehingga hal ini kami melihat tidak ada efek jera daripada para pelaku yang terdahulu terlibat konflik. Itu yang pertama. Sehingga kesepakatan rapat kemarin dengan Forkopimda dan tokoh-tokoh 4 poin tadi
bagaimana preemptifnya berjalan bersamaan dengan preventif, begitu juga represif dalam hal penegakan hukum. Kemudian poin yang paling penting di situ di perjanjian itu ada poin ketiga bahwa batas-batas desa segera ditindaklanjuti oleh BPN. Kemudian nanti diterbitkan dalam bentuk sertifikat sehingga ada kepastian hukum. Ketika ada pihak yang mengklaim, tidak ada ruang lagi menimbulkan persoalan di kemudian hari, dan itu murni nanti tindak pidana ketika ada klaim lagi. Kita bisa masukkan dia ke penyerobotan lahan. Sehingga tidak perlu persoalan ini tidak clear dan berulang-ulang. Ini yang menjadi penekanan kemarin hasil rapat dengan Forkopimda dan tokoh-tokoh masyarakat. Baik, Pak Kapolres, sebenarnya ada berapa jumlah rumah yang ada atau berdiri di tanah yang disengketakan tersebut? Satu desa ini karena dia berada di jalan utama dan sangat strategis, ini sudah lebih padat memang penduduknya dibanding masyarakat yang ada di Lepati. Namun pada konflik kemarin, yang terdampak itu ada 51 bangunan, 49 rumah, dan 2 bangunan dapur. Sedangkan masyarakat, rumah-rumah yang lain artinya tidak semuanya juga terdampak, masih banyak rumah yang terselamatkan. Namun atas kejadian ini tentu kesepakatan yang sudah diambil oleh tokoh-tokoh masyarakat dari 5 desa, difasilitasi oleh Forkopimda, dan sudah tertuang dalam perjanjian 4 poin itu, inilah yang sama-sama sampai saat ini dipegang oleh masyarakat. Dan harapan kami, hal ini tidak perlu terulang, dan sudah sepakat sejak tanggal 24 Oktober, aktivitas masyarakat sudah normal kembali termasuk sekolah. Karena kemarin dikhawatirkan oleh salah satu kepala sekolah, anak-anak akan persiapan pra-ujian nasional. Sehingga mulai hari Jumat kemarin, aktivitas anak sekolah terutama di Desa Bugalima sudah beroperasi, termasuk juga di desa-desa sekitarnya. Secara umum situasi di Adonara dan khususnya di Adonara Barat sudah kondusif karena kami TNI Polri selalu melaksanakan kegiatan-kegiatan bersama dengan Pemda dan juga didukung oleh semua stakeholder dan tokoh-tokoh masyarakat yang membantu menjaga keamanan sampai saat ini. Baik, terima kasih banyak atas informasinya, Bapak Kapolres Flores Timur AKBP Inyoman Putra.